Namo Buddhaya kepada siapapun pendengar dari video kami ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Agama Buddha dari kelas 1 BUME akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek sosialisasi kami. Tema atau topik yang kami pilih ialah rasisme dan juga radikalisme. Sosialisasi yang kami lakukan ini di lingkup Vihara Graha Buddha Manggala. Dosen pembimbing kami adalah Bapak Lambang Labaila dengan anggota dari presentasi kami ialah Andika, Zeta Alfia, Alfa, Alicia Monica, Hendri Wijaya Om, Erlina Sistiwi, saya sendiri, dan juga Susanto. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Hendri Wijaya. Pertama adalah pendahuluan latar belakang, yaitu kenapa kami memilih Vihara Buddha Manggala. Kami memilih Vihara Buddha Manggala karena termaksud salah satu vihara terbesar di Kota Batam, terletak di Lubuk Bajo, yang merupakan lokasinya sangat strategis. Topik yang kami bahas yaitu topik rasisme dan radikalisme. Saat ini sering terjadi dan dipilih sebagai bahan sosialisasi karena sudah sangat berdarah daging dalam negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Yang mana pada dasarnya tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu selain menjadi bahan penelitian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari tim kami ini, kami juga melakukan sosialisasi ini dengan judul sosialisasi agama Buddha penanggulangan terhadap rasisme dan radikalisme di lingkungan Vihara Graha Buddha Manggala. Metode pelaksananya yaitu pertama kami memilih lokasi dan partisipasi kegiatan. Partisipasi kegiatan yaitu kegiatan yang ditunjukkan kepada murid-murid sekolah minggu, dan lokasinya yaitu di Vihara Buddha Manggala, yang lebih tepatnya di Perum Baloi Mas Permai, Blok B nomor 21, Jalan Anggrek Permai, Baloi Indah, Kota Batam. Bahan dan alatnya yaitu kamera, lensa, tripod, laptop, mikrofon, proyektor, tablet, dan tas. Bahannya itu kertas survei, alat tulis, buku cerita, konsumsi, bahan bakar yaitu untuk transportasi, dan catatan untuk mencatat. Metode pelaksanaannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Satu. Metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan proyek sosial keagamaan yang digunakan yaitu metode sosialisasi. Tahap sosialisasi dilaksanakan dalam 1 hari, yaitu pada tanggal 20 November 2022. Sosialisasi diberikan kepada kelompok muda-mudi Sekolah Minggu Buddha di Vihara Graha Buddha Manggala. Sebelum melaksanakan sosialisasi, kami telah melakukan pengumpulan data dengan cara survei ke tempat yang akan dilaksanakan proyek sosialisasi ini. Kami juga melakukan sosialisasi kepada pengurus vihara setempat bertujuan untuk menjelaskan maksud kedatangan kami untuk melaksanakan proyek sosial keagamaan ini. Adapun dalam pelaksanaan, kami menggunakan beberapa pendekatan berupa 1. Ceramah, metode ceramah, materi-materi tentang pengaruh radikalisme dan rasisme dalam perspektif agama Buddha diterangkan dan dijelaskan secara lisan kepada kelompok sasaran sehingga mereka dapat memperoleh informasi selain secara lisan. Kami juga menggunakan media proyektor dengan PowerPoint sebagai sarana yang untuk lebih mudah dalam menjelaskan. Metode diskusi. Pada pemuda-pemudi diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan terhadap materi yang telah disampaikan. Dan metode tanya jawab. Metode ini dilakukan untuk memberi keterangan terhadap sesuatu yang masih belum mengerti oleh masyarakat. Metode pengumpulan data dan pengolahan. Nah, pada pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan. Dugaan tersebut dengan hipotesa. Untuk membuktikan hipotesisnya secara empiris, seorang peneliti menimbulkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih dalam. Selanjutnya pengurahan data. Itu merupakan kompresi data atau manipulasi data menjadi bentuk yang diplomatis sehingga dapat digunakan. Dan informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Proses atau pengurahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik secara manual atau otomatis. Secara umum, metode pengurahan data akan melalui beberapa tahap meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada biaya rencananya yang pertama itu anggaran untuk konsumsi, kebutuhannya 9 buah, harga satuannya itu 20.000, sehingga totalnya 180.000. Kemudian print kertas survei 20 lembar, Rp500 per lembar, jumlahnya itu 10.000. Transportasinya untuk 2 kali, harganya 100.000, jadi totalnya 200.000.
Alat tulis ada 15 paket, harga satuannya 3.000 dan jumlahnya 45.000. Buku cerita ada 10 buah, harga satuan 11.000, jadi jumlahnya 110.000. Buku catatan 2 buah, harga satuannya 3.000, jumlahnya 6.000. Biaya lain-lain ada 200.000, jumlahnya 200.000. Sehingga total pengeluaran 751.000. Terus untuk tabel biaya rencana realisasinya, kita ada konstruksi 9 buah, harga satuannya 20.000, jumlahnya 180.000. Print kertas survei 20 lembar, Rp500 per satuan, jumlahnya 10.000. Transportasi untuk 2 kali, 100.000, jumlahnya 200.000. Alat tulis 15 paket, 3.000 per satuan, 45.000 totalnya. Buku catatan ada 2 buah, 3.000 per satuan, 6.000 totalnya. Biaya lain-lain itu ada 200.000, totalnya 641.000. Tabel kegiatannya, pada tanggal 15 Oktober kita menentukan tema yang akan digunakan. Kemudian tanggal 16 Oktober mencari tempat yang akan digunakan untuk sosialisasi. Tanggal 23 kita melakukan survei di tempat yang ditentukan. Kemudian tanggal 24 menyiapkan materi yang akan dipresentasi. Tanggal 25 melanjutkan pembuatan. Tanggal 26 melanjutkan pembuatan. Tanggal 11 November melakukan sosialisasi di daerah mitra survei yaitu PGBN. Kemudian tanggal 12 November kami menulis laporan kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan dilakukan dengan cara sosialisasi, di mana dalam proses sosialisasi juga dikenal dengan sesi tanya jawab dan beragam kegiatan lainnya. Kendala yang ditemukan dalam proses pelaksanaan hanyalah pemberian waktu untuk sosialisasi tidaklah terlalu sesuai dengan jadwal yang kami miliki. Cara kami dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan rescheduling atau mengatur jadwal kembali ketersediaan waktu kami masing-masing terhadap sosialisasi ini. Kesemuanya bisa dikatakan cukup terlaksanakan dengan baik, di mana presentasi pelaksanaan sebesar 80% manfaat langsung yang diperoleh oleh mitra berdasarkan hasil kuesioner tersebut. Ternyata mereka memiliki paham akan apa yang disampaikan tim kelompok kami. Dibuktikan dengan data kuesioner yang membuktikan bahwa adanya peningkatan terhadap tingkat pemahaman mitra. Manfaat tidak langsungnya ialah para mitra sepakat untuk berserikat dalam melaksanakan hal-hal atau saran-saran yang kami telah sampaikan sebelumnya, sehingga secara tidak langsung hal ini telah diterima oleh mereka. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Analisis hasil pelaksanaan kegiatan. Dan dari hasil data pelaksanaan berupa data hasil survei yang ada pada poin 4.2, maka dapat ditelaah atau dianalisis bahwa terdapat peningkatan signifikan akan pemahaman dari partisipan tentang materi rasisme dan radikalisme, terutama dalam pandangan Buddhis. Hal ini terbukti dengan angka paham yang meningkat drastis dari sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi. Hal ini membuktikan bahwa usaha kelompok kami dalam membangun lingkungan yang bebas rasisme dan radikalisme telah maju melangkah. Baiklah, sekian saja presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada hal yang tidak lengkap maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami. Sotiotu Namo Buddhaya. Itu ciri-ciri orang yang rasis. Jadi orang-orang rasis itu selalu mengedepankan sifat-sifat dari kelompoknya sendiri. Dia menganggap orang lain itu tidak rendah dibanding kelompoknya. Padahal kita ini di Indonesia menjunjung yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang penting untuk kita pahami bersama bahwa janganlah jadi orang yang rasis. Yang namanya kekotoran batin atau tanpa itu maksudnya itu tidak. Misalnya warna kulit atau agama atau sebagainya, itu aja. Oke. Siapa yang kira-kira bisa jawab? Silakan katakan, cepat-cepatan nih. Diselamatin. Sama biasa dijawab. Ada korbannya kan, usahakan korbannya diselamatin dulu, setidaknya dijauhkan dari Islam bahwa dia orang besar. Oh ya, pertanyaan saya. Jelaskan apa pandangan Buddhis yang saya jelaskan barusan, mungkin judul-judul besarnya aja terkait radikalisme